Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli salli wa sallim ala khatamil lisan yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para pembina Pondok Pesantren Rawdatul Irfan, yang kami banggakan para asatidah, para pembimbing, para pembina, para pengurus Pondok Pesantren Rawdatul Irfan, dan tentu yang kami banggakan pula para santri pasantriyah rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melaksanakan muwada'ah sekaligus memperingati peringatan Nuzulul Quran. Pesantren Rawdatul Irfan sejak awal kita berkomitmen ingin mencetak Quranic Planner, we create Quranic Planner Islam. Dan sejak awal kita mendefinisikan Quranic Planner sebagai the entrepreneur that can recite Quran, understanding Quran, and apply Quran in their life. Dan bagaimana cara agar kita menjadi seorang Quranic benar, tahapan demi tahapan kita melalui proses pembelajaran, dan kita racik kurikulum agar selama 6 tahun proses pembelajaran, baik itu baca Qur'annya melalui metode qiraati maupun pemahaman akan Qur'annya melalui metode amsilati, dan juga kitab-kitab karya para ulama, baik kitab kuning maupun kitab putihnya, dan juga dengan sekian fun ilmu yang kita pelajari, dan pengamalan Al-Quran dengan metode Irfani Veriusnya. Nah, itu semua memerlukan satu kata kunci yang pada momen muwada'ah ini sekaligus peringatan Nuzulul Quran ini, Abi berpesan kepada kita semua, termasuk Abi pribadi dan juga semuanya, agar kita bisa menjadi Quranic learner
atau generasi Qurani, ada satu kata kunci yang harus kita pegang betul-betul. Kalau Abi diingatkan oleh media sosial di muadaah tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Abi membahas bahwa sukses itu tidak gratis. Sukses itu tidak gratis. Masih ingat tahun yang lalu ada yang nulis sukses itu tidak gratis, tapi perlu perjuangan. Di tahun yang lalu innan najah tajalil mujahadah bi'amalin jaddah kada ar-riyadhah. Sukses tak gratis, wajib diperjuangkan, batin tirakat dan kerja keras badan. Tidak ada sukses yang tanpa tirakat, tidak ada bahagia tanpa tirakat. Di tahun yang lalu bahwa sukses itu tidak gratis, perlu perjuangan, perlu tirakat, ya. Dohir batin perlu diperjuangkan. Nah, pada Ramadan tahun ini kita mengawali program baru, yaitu tahfidz Quran. Bukan program baru, tetapi lebih menekankan kepada tahfidz Quran. Kita mulai dari ada yang juz 1, ada yang 20 ayat, 30 ayat, 70 ayat, ada yang sampai 140 ayat, 1 juz, ada yang memang hanya 2 juz dan lain sebagainya. Nah, ini semua jadi awal, ya. Kita akan bisa sampai pada gelar yang sangat sulit, ya, hafidh. Seandainya satu kata ini kita amalkan, yaitu apa? Istiqomah. Sehingga judul pesan Abi pada momen malam ini adalah istiqomah. Nah, karena yang besar bermula dari yang kecil. Tulis terbuka buku. Amin. Kan
acara menghibur Quran, acara ini banyak ya. Jadi istiqomahlah, karena yang besar bermula dari yang kecil, yang panjang bermula dari yang pendek, yang kuat bermula dari lemah, yang tinggi bermula dari pendek. Nah, jadi istiqomah. Nah, saya sok ditulis cabarannya. Wa innamal kabiru min shagirin wa innamat tawilu min qasirin. Perkara besar itu kecil awalnya, tinggi itu dari rendah pertamanya. Qatratu ma'in satasiru bahron fastaqiman wartaqizan miroron. Tetesan air bisa jadi lautan, fokus dan istiqomah terus menerus. Semua dan istiqomah. Bagi yang baru hafal satu ayat terus istiqomah, hafal lagi ayat yang kedua. Baru 3 ayat terus fokus istiqomah, hafal 5 ayat, yang 10 ayat tambah 15 ayat, 30, 100 ayat, 200 ayat, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 15 juz, 30. Mari ngobrol banyak, tapi prosesnya itu akan tentu banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan, tapi kalian akan bisa mencapai itu. Sarannya adalah fokus dan istiqomah. Begitupun dalam pengkajian kita, Abi mengatakan ada sekian level. Yang pertama kudu ngaharokatan kitab gundul, muka 2 menerjemahkan kitabnya, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat bisa menjelaskan kepada orang lain, sampai yang kelima kita tentu mengamalkan isi dari kitab tersebut. Tapi tadi di tes kelas 9 yang baca yang ada barisnya, ada harokatnya pun ternyata susah. Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Istiqomah terus ya. Ayeuna urang timiti masih kene kelas Sapina, naik kana Riyadul Badiah, naik kana Fathul Qorib, naik kana Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin terus. Ayeuna tauhidna syahadatain, aqaid iman, tijan daruri, kifayatul awam, johar tauhid, dasar standar pesantren. Kemudian apa pribadi 1, 2, 3, 4, ta'limul muta'alim, faitul aqiyah min hadil abidin, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita istiqomah dari mulai kita hadap naik ke menengah, naik kanan lebih luhur, terus naik, maka insya Allah kalian suatu saat nanti Quran istiqomah hafalannya, kitab kuning istiqomah, qiraati istiqomah, jadi 1, 2, 3 seterusnya, amsilatipun istiqomah, maka
Ketika kalian bisa fokus istiqomah tadi, yang awalnya setetes air itu bisa menjadi samudra, yang tadinya hanya satu yang tadinya pendek bisa menjadi panjang, yang tadinya lemah bisa menjadi kuat, yang tadinya rendah bisa menjadi tinggi. Syaratnya istiqomah. Pesan Nabi pada malam ini, ya, kalian meskipun akan menghadapi libur panjang, ya, libur panjang termasuknya ya 1 bulan, maka pesan Nabi nitip, istiqomahlah terhadap rutinitas ibadah yang biasa kalian lakukan di pesantren. Istiqomah tahajudna, istiqomah berjamaahna, istiqomah wiridana, istiqomah maca Qur'anna, istiqomah meskipun ayeuna kelas pembelajaran cik istiqomah mutolaah kitab, istiqomah hafalan Qur'anna. Kalau kalian nanti 1 bulan di rumah itu menjadi momen ujian, akankah kalian bisa istiqomah atau tidak? Kalau kalian bisa istiqomah selama di bulan tetap melakukan rutinitas ibadah dan juga taklim, kegiatan belajar mengajar meskipun dengan sendiri, ya, maka insya Allah Abi yakin kalian nanti akan mampu dari mulai setetes air gitu ya, akan menjadi lautan ilmu samudra yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Dan ilmu kita yang 1 huruf, 2 huruf akan bertambah, yang nantinya kita akan ribuan huruf dan lain sebagainya yang akan bisa kita berikan buat menerangi, ya, memberikan cahaya, tidak hanya menerangi dengan bentuk cahaya diri kita pribadi, tapi kita bisa menerangi kegelapan umat, insya Allah. Itu saja pesan dari Abi, ya. Syaratnya istiqomah. Karena sakit ya, tetesan air bisa melubangi batu. Qad saqabat qatratu ma'in hajaron wa karrarat tulaz zamani karra. Tetesan air bisa lubangi batu, istiqomah di dalam lamanya waktu. Simpulan pesan dari istiqomahlah, maka insya Allah kita akan sukses dunia akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fillah wa tabarraqana fillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim. Pemirsa Pak Haji
Panitia Pondok Pesantren Rodatul Irfan Simkuring di Muyakin, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Irfan, para santri, oke sadaya pengurus. Pada malam ini sedang berbunga-bunga hatinya, yang penuh dengan kebahagiaan kelihatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat, kita masih di pondok pesantren dengan penuh kegiatan beribadah dan belajar. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami limpahkan selalu kepada paduka yang mulia dan besar Muhammad SAW. Malam ini malam tanggal 17, malam 17, malam 17 Ramadan, malam yang penuh dengan sejarah, karena saya sering sampaikan ada 3/17 yang menjadi tanggal keramat menuju kebahagiaan umat manusia khususnya di Indonesia. Ada 3/17. Yang pertama 17 Agustus. 17 Agustus adalah tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Secara resmi Indonesia mendeklarasikan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dari penjajah kolonial. Itu tanggal 17. Sehingga dengan 17 Agustus bangsa Indonesia telah memerdekakan negaranya, memerdekakan bangsanya dari penjajah. Tetapi belum mutlak, karena masih banyak penjajah terutama di akhir zaman ini. Secara konstitusi negara telah merdeka, tetapi masih banyak penjajah-penjajah yang merongrong menjajah kemandirian, kedewasaan dari segala hal, baik pendidikan, ekonomi, atau terlebih melalui berbagai hal yang menjadi bangsa ini tidak sepenuhnya merasakan merdeka. Tetapi alhamdulillah, berkat kemerdekaan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan telah dibacakan dulu tahun 45 oleh deklarator Presiden Soekarno,
kita merasakan kebebasan beribadah. Tidak ada yang kita telah merasakan kebebasan mencari ilmu, sehingga kita rasakan sendiri di pesantren berbagai kegiatan kaitan dengan pendidikan dan ibadah telah kita isi, terlebih selama bulan suci Ramadan. 17 kedua ini yang menuntut kebahagiaan dunia dan akhirat kita adalah 17 rakaat, di mana kita sehari semalam melaksanakan 17 rakaat sholat 5 waktu, merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim, termasuk rukun Islam, sehingga sholat itu adalah merupakan tihamnya agama. Jika melaksanakan berarti mendirikan agama, jika meninggalkan berarti sedang menghancurkan agama. Yang ketiga, 17 ketiga adalah 17 Ramadan. Jadi ada 17 Agustus, 17 rakaat, 17 ini bukan kebetulan, tetapi ini disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3/17 ini dalam rangka menggiring umatnya supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai langkah awal dari 17 Agustus diisi dengan 17 rakaat sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan 17 Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. 14 abad ke belakang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad SAW, dan hingga terjadinya kiamat. Jadi sampai terjadi kiamat, sampai akhir zaman, tetap kitab sucinya adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnasi. Al-Quran diturunkan itu untuk sebagai petunjuk, ya, hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, bukan untuk lil mukminin, bukan untuk lil muslimin, tapi hudan linnasi berarti semuanya itu kataklif, ya, dengan bahasa, dengan kalimat anas, hudan linnas, bukan hudan lil mukminin, bukan hudan lil muslimin, tetapi menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Artinya yang namanya manusia, yang mengaku dirinya manusia, berarti itu harus berpedoman terhadap Al-Quran, karena menjadi sebuah kewajiban kita bertuhan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenyataannya ada berbagai agama. Di Indonesia ada 5 dengan keyakinan masing-masing, ya, dengan kitabnya masing-masing, gitu. Itu urusan mereka. Tetapi inna dina indallahil Islam, agama yang dibenarkan dan diterima oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Dan kita jangan pernah meragukan itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda, tidak hanya sebagai hujan saja, tetapi dengan penjelasan-penjelasannya, ya, dari petunjuk tersebut.
Istilahnya aya juklat, aya juknis, aya petunjuk pelaksana, aya petunjuk teknis. Sehingga umat Islam jadi tahu apa yang harus dilakukan. Maka Allah mengutuslah para nabi untuk menjabarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu benda mati. Ya. Al-Quran itu bahasa Arab, harus diartikan, harus diterjemahkan, harus dijelaskan. Maka ada tafsir, ratusan tafsir, ya, dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Sawi dan lain sebagainya, itu dalam rangka mentafsirkan, menterjemahkan, menjabarkan isi dari Al-Quran. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran adalah, bahkan namanya ada yang tidak hanya Al-Quran tetapi ada Al-Furqan, untuk memisahkan. Artinya manusia bisa menentukan pilihan, bisa memisahkan antara hak dan batil, mana yang harus dan mana yang tidak. Itu bersumber dari Al-Quran. Tetapi karena Al-Quran itu benda mati, ya, dan kalimahnya bahasa Arab, maka beruntunglah kita. Allah menurunkan para nabi untuk menjelaskan Al-Quran. Allah menurunkan para sahabat sebagai generasi penerus Rasul. Allah menurunkan para tabi'in. Allah menurunkan para ulama hingga guru kita di Raudhatul Irfan ini. Dan ulama adalah sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi wa umanahur rasul, dan pemegang amanah Rasul. Maka ulama, kiai, dengan itu sebagai kepanjangan Allah, kepanjangan Rasul yang menerima warisan dari Rasul untuk menyebarluaskan Al-Quran. Turun temurun dari nabi, sahabat, tabi'in, para khulafaur rasyidin, tabi'in, terus para mujtahid, para ulama, para wali, para ulama, hingga sampailah ke telinga kita, sampailah ke perilaku kita. Itulah yang harus terus kita perjuangkan, dan kita berkewajiban untuk menyampaikannya, mendakwahkannya isi daripada Al-Quran. Nah, banyak hal kaitan dengan Al-Quran. Sekilas tentang Nuzulul Quran, bahwa sejarah diturunkannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun setelah hijrah, ketika usia Nabi menginjak di usia 40 tahun. Turunlah ayat pertama surat Al-Alaq, surat Al-Alaq 1 sampai 5, dengan redaksi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, kalau dijelaskan tentang kenapa Allah menurunkan surat yang pertama adalah surat Al-Alaq dengan redaksi ayat pertama Iqra, itu akan lebih panjang, karena Iqra adalah artinya membaca, bacalah. Berarti kita harus bisa membaca, bukan hanya membaca tulisan, tetapi secara umum kita harus bisa membaca situasi, bisa membaca strategi,
strategi orang lain, bisa membaca cara lain, bisa membaca alam, bisa membaca zaman, supaya kita tidak ketinggalan. Maka dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang pandai membaca situasi, membaca perkembangan, itulah orang yang akan menjadi orang yang maju. Di dalam usaha sama, membaca situasi. Di dalam dunia otomotif, ya, pengusaha PO itu harus dengan Iqra. Terlebih para politisi dengan Iqra, sehingga tidak akan tertinggal oleh zaman ketika sudah bisa mengamalkan itu. Itu ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq, dan surat yang terakhir diturunkan adalah surat apa? Surat yang paling terakhir diturunkan, sehingga tidak lagi menurunkan ayat Al-Quran, tidak menurunkan lagi wahyu. Surat Al-Maidah. Ya. Jadi yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Surat yang terakhir diturunkan surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Itu yang paling terakhir. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi kita harus tahu itunya tuh, garis besarnya, ya, pokok-pokoknya. Tulis ulama rototoy. Ciri ahli ilmu mah mun keur narima ilmu teh terlepas dina pulpen jeung buku. Kudu anggap penting kana ilmu. Ieu nu didongengkeun teh maha ya. Pesantren lagi 20 tahun. Ayeuna didongengkeun ku santri, bari teu ditulis. Tan ieu dituliskeun, ieu dibejakeun teh nang nuliskeun. Ya. Nang nuliskeun ti guru. Bakal ditepikeun deui ka santri. Urang kudu boga tulisan. Parais menaya pertemuan suruh santri bawa alat tulis. Ulah marolotot kieu dalil kajaban katanya.